Apa yang dimaksud dengan amil zakat? Amil zakat ini di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang diberi tugas oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menarik zakat dari masyarakat. Nah, mereka ini mendapatkan upah dari uang zakat. Mereka dapat upah dari uang zakat, ya. Dan mereka adalah tugas penguasa atau para petugas dari pemerintah. Nah, bagaimana dengan pengumpul zakat swasta, ya? Maka fatwa ulama yang saya baca, yang terakhir yang saya baca menyebutkan bahwasanya jadi yang disebut amil zakat adalah petugas resmi dari pemerintah atau yayasan yang diakui oleh pemerintah untuk mengumpulkan zakat. Ini juga yang bekerja di situ disebut amil zakat. Atau yang diakui oleh masyarakat, termasuk seperti di masjid-masjid yang masyarakat mengakui, mengangkat DKM-nya untuk mengurusi zakat mereka, mereka percayai. Maka ini juga termasuk dari amil zakat. Termasuk amil zakat. Yang dimaksud kemudian, apa pekerjaan amil zakat? Amil zakat itu ada khilaf juga dengan para ulama. Ada yang mengatakan hanya yang mengumpulkan, itu yang disebut amil zakat. Sebenarnya mengatakan tidak. Termasuk yang mengumpulkan dan distribusi juga adalah amil zakat. Bahkan ada yang lebih luas lagi. Pokoknya yang bekerja dalam bidang pengumpulan zakat, termasuk pengumpulnya, kemudian pembaginya, kemudian administrasinya, ya. Semua yang kerja dalam mengkhususkan untuk pekerjaan mengumpulkan zakat dan mendistribusi zakat, mereka disebut dengan amil zakat. Namun mereka mendapatkan upah disebut dengan ujratul mithl, atau yaitu upah yang selayak yang mereka dapatkan. Bukan mereka pasang gaji sendiri, ya. Jadi amil zakat kemudian pasang gaji 1 bulan 100 juta, 200 juta, ini amil zakat ngawur ini. Ini amil zakat perampok, ya. Enggak benar seperti itu. Ya sesuai dengan dia kerja seberapa jam, gaji yang wajar. Masa gaji mengalahkan direktur BUMN misalnya? ini enggak benar. Jadi gajinya sesuai dengan layak bagi dia yang wajar. Orang seperti ini berapa, orang seperti ini berapa. Kerjaan bukan kerjaan berat-berat banget, ya. Mendata biasa, bukan profesional ahli apa, enggak. Bukan kemudian dikasih gaji 100 juta, emang kerjaan apa? Ya ambil zakat ya wajar, ya. Masih banyak yang butuh uang zakat, fuqara, masakin, masih banyak yang butuh uang zakat. Maka mereka cuma mendapatkan gaji, boleh diambil dari uang zakat sesuai dengan yang layak orang bekerja seperti mereka, ya. Bukan yang ngatur gaji mereka sendiri, enggak. Harusnya ada tim yang menilai orang seperti layak sekian, ya. Kalau mereka sudah mendapatkan gaji dari Baitul Mal, maka mereka tidak perlu dikasih uang zakat. Ya misalnya ternyata pemerintah memberikan gaji khusus bagi mereka tidak dari uang zakat, ya sudah. Mereka jadi misalnya pegawai negeri tersebut sudah dapat gaji sesuai dengan kedudukan mereka. Sudah nggak perlu dapat uang zakat karena mereka sudah mendapatkan gaji dari pemerintah. Tapi kalau pemerintah tidak kasih gaji atau tidak ada uang yang lain untuk mereka, maka mereka boleh diberi gaji dari uang zakat sesuai dengan gaji mereka yang layak untuk mereka, ya. Meskipun mereka kaya, jadi mereka diberi gaji karena mereka bekerja sebagai pengumpul zakat dan pendistribusi zakat. Dan tidak benar yang dilakukan oleh sebagian orang, ngumpulin uang zakat, kemudian bagi 8. Fakir 1/8, miskin 1/8, amil zakat 1/8. Kemudian al-mu'allafatu qulubuhum 1/8. Budak tidak ada, fisabilillah tidak ada. Jadi bagi 1/8 semua. Al-gharimin, rikob untuk budak 1/8, untuk bayar utang 1/8, untuk fisabilillah 1/8, fisabil 1/8. Jadi ambil zakatnya berapa? 1/8. Ini enggak benar. Coba kalau mereka kumpulkan uang, misalnya kebetulan narik zakat di kompleks orang kaya, kemudian pekerjaan cuma 3 orang, terkumpul 5 miliar misalnya zakatnya. Mereka dapat berapa? Bagi 8 banyak sekali. Terkumpul 8 miliar, mereka dapat 1 miliar. Kerjaan setahun sekali dapat 1 miliar bagi 3 orang. Ini enggak benar. Ini contoh maksudnya enggak benar. Bukan harus bagi 1/8. Apalagi para ulama mengatakan jika ada sebagian asnaf tidak ada, dikecilkan. Misalnya, ternyata rekop enggak ada. Jadi 1/7. Karena cuma ada 7 asnaf. Fisabilillah misalnya enggak ada. Atau Ibnu Sabil enggak ada. Jadi tinggal 5. Berarti bagi kami ambil zakat 1/5. Ini ngawur. Ya. Amil zakat cuma mendapatkan gaji yang layak mereka dapatkan sebagaimana kerjaan mereka. Ya, jadi seperti itu. Untuk takmir masjid atau panitia zakat, ya, yang dia menjadi panitia zakat fitrah, edukasi untuk mereka ini sangat penting, ya, agar jangan sampai mereka itu salah dalam menyalurkan zakat, salah dalam mengelola.
beberapa kali Lazis itu meminta kami untuk ngisi kajian seputar masalah zakat, dan itu bagus sekali karena mereka menyadari kita itu punya beban ya, berupa tugas mengelola zakat itu dengan benar. Nah, kalau dia nggak ngerti ilmunya, maka potensi penyimpangan itu sangat besar. Sehingga bisa jadi dia melakukan pelanggaran dalam menyalurkan zakat, salah dalam membagi zakat, dan itu bisa berbahaya. Karena itu penting untuk kemudian diadakan misalnya workshop atau pelatihan atau kajian tentang masalah zakat fitrah ini. Di masjid dekat rumah saya, Masjid Al-Hidayah Kerajan, panitia pernah mengadakan acara tentang pengelolaan zakat ya, dari mulai zakat mal sampai zakat fitrah. Meskipun sudah cukup lama acara ini, tapi itu jadi bekal yang cukup bagi panitia. Sehingga dari tahun ke tahun ketika mereka menyalurkan zakat, insya Allah sudah sesuai dengan prosedur dan SOP yang kita bahas ya, yang kita ajarkan. Sehingga penyalurannya benar, kemudian bagaimana cara menerimanya ya. Tidak kemudian melanggar aturan, agar bisa menjamin bahwa zakat itu adalah zakat yang sah. Nah, sekarang yang jadi masalah, bagaimana kalau misalnya kita menitipkan zakat fitrah itu ke takmir, namun ternyata takmir nggak benar dalam menyalurkan. Misalnya zakat itu dikasihkan ke tokoh masyarakat, Pak Dukuh dikasih sekian, RT sekian, RW sekian, kemudian Pak Kaum, tokoh masyarakat dikasih sekian. Padahal daftar orang yang tadi kita sebutkan, mereka bukan termasuk orang miskin. Kita tahu yang namanya di kampung Pak Dukuh itu tidak ada yang miskin ya. Ada nggak dukuh yang miskin? Orang jago dukuh kalau miskin, pasti dia punya kemampuan secara finansial. Demikian pula RT RW rata-rata adalah orang yang mampu secara ekonomi rata-rata, meskipun ada juga kadang yang nggak mampu ditunjuk jadi RT. Nah, ketika ada orang seperti ini, kemudian mereka dikasih zakat karena status sosialnya, tidak boleh. Pak, ini dibagikan ke takmir aja. Takmir kan sudah bekerja selama setahun, kasih beras sebagai upah karena takmir bekerja. Sehingga semua takmir masjid kasih beras. Tidak boleh kayak gitu, ada aturannya. Padahal takmir bukan termasuk orang yang berhak menerima zakat jika dia bukan orang miskin. Nah, kalau Anda tahu sementara waktunya masih ada, misalnya Anda tahunya saat Anda bayar zakat tahun ini ya, begitu hari H-2 ya, misalnya 2 hari sebelum Id atau sehari sebelum Id, Anda lihat, kok ini dikasihkan ke sini, kasihkan ke sini. Tidak, orang miskin malah dikasih sedikit. Anda tahu, dan zakat Anda termasuk yang dikasihkan ke orang yang kaya. Maka Anda harus ngulang. Anda harus ngulang karena Anda melihat zakat ini tidak disalurkan di tempat yang benar. Jadi tadi kan pertanyaannya bagaimana dengan adanya panitia zakat itu dikatakan tadi bukan amil. Terus kita kesulitan juga untuk bagi-bagi sendiri. Kita mengatakan tadi kan boleh bikin panitia zakat itu boleh, tapi mereka itu tidak dinamakan sebagai amil. Ini salah kaprahnya tuh di sini. Jadi panitia zakat itu enggak apa-apa. Bikin panitia zakat fitrah enggak apa-apa, enggak masalah. Cuman di situ lebih ditonjolkan sisi sosialnya, alias lebih banyak tenaga sukarela. Setahun sepisan ya. Setahun sepisan bantu orang lain, apa susahnya? Kalaupun Anda miskin ya insya Allah Anda akan mendapat bagian. Jadi jangan dipahami dari keterangan tadi kita tidak boleh bikin panitia zakat fitrah. Boleh-boleh saja, cuman bukan kapasitasnya sebagai siapa? Amil.